Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Seperti teman-teman ketahui ya, hari ini adalah sidang yang ketiga. Gugatan perceraian Mbak Imbong terhadap Paula Verhoeven di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Agendanya adalah masih tetap sama, mediasi. Nah, sebelum kita bahas mengenai hasil mediasi hari ini, saya akan membacakan terlebih dahulu informasi ya dari media berikut ini. Mbak Imbong buka pintu damai dengan Paula Verhoeven, ada peluang untuk rujuk kembali. Warta Kota Live, Pengadilan Agama Jakarta Selatan kembali menggelar mediasi upaya perdamaian di antara pasangan selebritas Mbak Imbong dan Paula Verhoeven. Mbak Imbong tiba lebih dulu dari Paula Verhoeven. Ia sampai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan sekitar pukul 13.00 WIB. Ia datang didampingi oleh tim manajemen serta kuasa hukumnya Fahmi Bahmid. Mbak Imbong mengaku siap kembali bertemu Paula Verhoeven dalam agenda mediasi guna melakukan upaya perdamaian atas masalah rumah tangganya saat ini. Doain aja buat saya dan Paula, kata Mbak Imbong. Mbak Im mengakui dirinya membuka peluang untuk berdamai dan rujuk dengan Paula usai menjalani mediasi di depan hakim mediator. Hal tersebut berbeda jika dibandingkan dengan sidang pada hari Senin 28 Oktober 2024. Pasti adalah damai. Dari awal juga saya maunya damai, ucapnya. Mbak Im juga membuka peluang untuk meneruskan lagi pernikahannya dengan Paula setelah muncul isu dugaan perselingkuhan yang membuat rumah tangganya retak. Pasti rujuk, makanya doain aja ya, ujar Mbak Imbong. Namun Mbak Imbong meminta waktu untuk ia dan Paula Verhoeven menyelesaikan semua permasalahan dalam mediasi ini di depan hakim mediator. Doain aja buat saya dan Paula, buat keluarga. Keputusannya nanti. Dari awal maunya damai. Dari awal nggak mau kayak begini, ujar Mbak Imbong. Diberitakan sebelumnya, Paula Verhoeven akhirnya buka suara setelah dituduh berselingkuh dengan lelaki lain yang jadi pemicu sang suami. Mbak Imbong melayangkan gugatan cerai. Dalam video yang diunggah Paula Verhoeven di Instagram, Paula menegaskan dirinya tidak pernah melakukan seperti yang dituduhkan oleh Mbak Imbong selama ini. Namun dalam kesempatan ini saya ingin meluruskan bahwa berita perselingkuhan itu tidak benar. Selama masa pernikahan sebagai istri saya sangat paham. Saya mempunyai banyak kekurangan, sambung Paula. Paula tak tahu apa maksud dan tujuan Mbak Imbong. Suaminya sendiri memfitnahnya dengan tuduhan berselingkuh yang ia rasa tidak pernah ia lakukan. Paula pun meyakinkan pengakuannya kepada publik dirinya tidak pernah berselingkuh karena berani mempertanggungjawabkan ucapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya percaya Allah Maha mengetahui apa yang saya lakukan dan yang tidak saya lakukan. Karena semua perbuatan saya di dunia harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Paula Verhoeven menyayangkan aksi Mbak Imbong yang menuduh dirinya berselingkuh karena dampaknya panjang dan bisa mempengaruhi kedua anaknya, Keanu dan Kinso Tigerwong. Narasi perselingkuhan yang menjadi pemberitaan belakangan ini akan menjadi jejak digital bagi anak-anak kami di kemudian hari. Tapi yang jelas buat Keanu dan Kenzo, mama sayang sama kamu. Diketahui Mbak Imbong mendaftarkan permohonan talak cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan secara ekor pada hari Senin 7 Oktober 2024 untuk mengakhiri pernikahannya dengan Paula Verhoeven. Mbak Imbong hanya meminta cerai dan hak asuh anak dalam gugatan cerainya kepada Paula Verhoeven. Alasannya, Mbak Imbong ceraikan Paula Verhoeven karena istrinya diduga selingkuh dan mengkhianati pernikahannya
yang mereka lakukan dan sudah berjalan sejak tahun 2018. Selama 6 tahun menikah, Mbak Imbong dan Paula Verhoeven sudah dikaruniai 2 orang anak, di antaranya yaitu Keanu Tigerwong dan Kinso Tigerwong. Oke. Jadi ini berita ya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Imbong ketika menghadiri sidang. Dan saya juga memiliki cuplikannya terkait dengan hal tersebut. Saya kalau mendengar ucapan Mbak Imbong ini, rasa-rasanya akan ada mediasi dengan ujungnya adalah perdamaian. Ya, kalau saya mendengar ucapan kalimat yang dikeluarkan oleh Mbak Imbong, ujungnya adalah perdamaian. Bagaimana liputannya? Mari kita simak bersama. Oh, udah di sini aja. Assalamualaikum. Sini aja udah. Bagaimana kabar hari ini Bang Baim? Baik, alhamdulillah. Persiapannya mediasi hari ini Bang Baim? Bang. Persiapan hari ini seperti apa Kak? Ada bukti yang dipersiapkan nggak Kak mungkin untuk hari ini? Apa? Ada bukti yang dipersiapkan? Nah, doain aja. Kok gitu mulai jawabannya? Berharap apa mungkin hari ini Kak Baim? Berharap apa hari ini Kak? Apa? Berharap apa hari? Masih ada pintu damai nggak sih kalau buat Bang Baim sendiri? Masih ada pintu damai nggak sih kalau buat Bang Baim? Pastinya dari awal juga ada damai. Dari awal gitu. Berarti tidak menutup kemungkinan untuk rujuk di mediasi kali ini ya Bang Baim? Pastilah, pasti. Coba doain aja. Atau untuk tadi tetap memperjuangkan hak anak-anak nggak sih Bang Baim? Belum. Ayo, Mak. Oh iya. Judulnya menyesatkan terus. Aku sedih loh. Bang Baim tapi masih tetap memperjuangkan hak anak-anak nggak sih untuk bersama ayahnya? Pokoknya yang terbaik aja buat keluarga, buat saya sama Paula. Ya keputusannya nanti. Berarti masih berharap untuk berdamai di mediasi terakhir ini ya Bang Baim? Pastinya dari awal itu maunya damai dari awal. Nggak mau Yang diminta tambahan waktu yang diminta Kak Baim? apa? Hari ini tambahan waktu yang diminta sama Kak Baim atau dari Paula? Saya nggak enak. Hah? Dari saya nggak enak. Pengacaranya nanya kalau gitu. Kalau kita mendengar dari pernyataan Mbak Imbong tadi, rasanya itu saya senang ya, lega ya, sebagaimana yang kita harapkan. Tidak perlu ada persoalan gitu ya. Sudahlah, kembali rujuk, bina rumah tangga, bina anak-anak dengan baik. Itu kan? Itu keinginan saya. Mungkin juga keinginan teman-teman, mereka kembali rujuk. Namun mohon maaf teman-teman, sidang kali ini Paula Verhoeven tidak hadir. Tidak mengikuti sidang yang ketiga, mediasi. Lantas bagaimana pernyataan Mbak Imbong setelah mengetahui bahwa Paula Verhoeven tidak hadir? Berikut ini. Tidak perlu saya jelaskan. Yang jelas besok sidangnya pokok perkara sebagaimana yang akan diajukan terkait dengan gugatan cerai talak dan permohonan hak asuh anak. Jadi 2 saja. Dari intisari permohonan yang diajukan. Yang lain-lain saya tidak mau jawab. Apa karena Paula tidak hadir hari ini? Tidak ada relevansinya hadir tidak hadir. Karena kemarin sudah dibahas berjam-jam. Bang, ini terkesan kayaknya cepat ya Bang, memang keinginan dari Baim atau keinginan dari ini yang langsung dari mediasi langsung ada sidang? Ya kalau memang kesepakatannya pada sidang yang Anda hadir semua pada saat itu verifikasi identitas para pihak khususnya advokat sehingga disepakati sidangnya besok. Besok jam 10. Bilang Ya. 10 lah biar. Keduanya hadir, Bang. Baik mungkin hadir. Berarti kedua belah pihak udah sama-sama
bertekad bulat untuk bercerai ya. Nah ini tanya dia. Pak Baim gimana? Udah mantap nih Bang. Udah mantap untuk bercerai? Mas Baim, kakak tetap bercerai Mas Baim. Gimana Mas Baim? Menghadapi sidang lanjutan gimana? Yang namanya sidang lanjut berproses, maka itu sudah menjadi keputusan. Keputusannya adalah mengajukan permohonan cerai talak. Artinya itu adalah keputusan dari Baim. Ya. Jadi jangan ditanya lagi karena berproses. Artinya permohonan berjalan. Jadi kita tidak perlu pertanyakan lanjut atau tidak lanjut. Karena kalau sudah permohonan dibacakan berarti perkara permohonan cerai talak harus dilanjutkan. Baim ada rasa kecewa nggak sih dengan tidak hadiran Paula hari ini? Artinya makin mempermudah proses perceraian cepat ya. Menjawab Tapi benar nggak sih? Gini Ya. aja, pokoknya doain aja. Nah, itu kan minta didoain. Jadi gini loh, saya berusaha menenangkan diri saya yang kemarin. Kadang-kadang apa yang saya lakuin, ngomong salah, dia salah, apapun salah. Jadi di persidangan aja. Nanti kalau memang dari jaksa dan buktinya nanti di persidangan akan keluar semua. Jadi saya nggak bisa jawab apa-apa di sini karena ya di persidangan aja ya udah itu aja. Bang Baim, tapi ada rencana nanti saksinya akan melibatkan suster di rumah karena kan ada perlakuan yang kurang enak terhadap suster. Kita tidak bisa jawab. Hal-hal yang terkait dengan materi gugatan, materi pembuktian, mohon maaf saya tidak jawab. Tapi kalau Anda tanya mediasinya selesai dengan tidak ada kesepakatan apapun. Gagal ya? Gagal. Bang, salah satunya tadi tentang perebutan hak asuh anak ya. Akhirnya nggak Jadi bukan perebutan, jadi salah pertanyaannya. Mengajukan permohonan supaya yang terbaik buat anak. Ya, bisa dari saya situ bilang. nggak menempati Dari pernyataan ini saya melihat ya, Baim Wong ingin mengucapkan sesuatu, tetapi dominasi ucapan justru banyak diambil alih oleh pengacaranya. Ada yang lain ya, mungkin Anda bisa perhatikan ya, ada yang lain dari sikap Baim Wong ketika ada keinginan untuk mengucapkan kalimat-kalimat tertentu yang ingin disampaikan, namun pihak pengacara Fahmi Bahmid selalu memberikan statement mendahului oleh Baim Wong. Saya rasa hal ini perlu lagi dicermati ya. Sesuatu yang ingin disampaikan oleh Baim Wong, tetapi ya mungkin Anda bisa melihat sendiri, pengacaranya selalu mengucapkan proses persidangannya seperti apa, talak cerai dan sebagainya. Jujur ya, saya mengamati sikap Baim Wong ini, ada yang ingin disampaikan. Mungkin tidak sama dengan apa yang disampaikan oleh pengacaranya. Itu terlihat, namun belum terucapkan. Itu jadi hasil untuk hari ini, karena Paula Verhoeven tidak hadir dalam sidang tersebut. Mediasi sepertinya ya, mediasi berakhir, dan mungkin setelah mediasi tidak bisa, akan ada proses pembuktian atau proses persidangan pada inti daripada gugatan. Itu yang bisa saya cermati di sini, bahwa ketidakhadiran Paula Verhoeven membuat Baim Wong kecewa. Apapun yang ditudingkan oleh Baim Wong ke Paula Verhoeven saat ini, lebih dari 100% Paula Verhoeven siap. Dan saya yakin teman-teman semua, banyak juga dari kalangan emak-emak, memberikan dukungan secara moral kepada Paula Verhoeven. Demikian dari saya, kita akan ulas informasi berikutnya. Terima kasih.